tadi saya katakan bahwa pembagian labanya sederhana ya. 70% ke whole, 30% ke kir. Bagaimana kalau di itu perjanjian firmanya itu ada salary allowance, interest allowance dan sebagainya, kan kalian pernah belajar ya waktu belajar firma kan, ada salary allowance, ada interest allowance. Nah, khusus di likuidasi ini unik. Kenapa? Karena dia tidak ada proses perusahaan melakukan aktivitas. Sehingga salary allowance dan interest allowance itu tidak akan digunakan. Jadi kalau ada perjanjian seperti itu, kecuali di perjanjiannya menyatakan khusus ya. Jadi perjanjian itu firma itu macam-macam. Ada yang sifatnya umum saja, misalnya begini, ada salary allowance, ada interest allowance, kemudian sisanya dibagikan berdasarkan rasio tertentu. Itu yang residual profit tadi ya. Ada yang ngasih begini, dalam kondisi normal ini pembagiannya, dalam kondisi tidak normal pembagiannya khusus. Jadi bisa aja di perjanjian itu ketika ada proses likuidasi, maka pembagian laba ruginya berbeda. Bisa saja. Tapi kalau nggak ada, maka yang dipakai adalah pembagian yang residual profit saja. Nggak ada salary sama interest allowance. Itu aja yang secara khusus di sini yang perlu kalian ingat. Jadi kalau nanti ada pembagian labanya itu kompleks macam-macam, kalian lihat saja. Ada nggak secara khusus memberikan informasi pembagian laba selama masa likuidasi? Kalau tidak ada, gunakan yang profit loss yang residual. Tidak ada salary sama interest allowance. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ada partners yang saldonya debit? Artinya waktu dialokasikan kerugian-kerugian tadi dari saldo kredit jadi debit. Ya. Jadi ada defisit di modalnya dia. Nah, mestinya ya secara umum kalau saldo debit berarti si partner tadi harus nyetor uang supaya jadi nol. Nah, masalahnya apakah si partner tadi punya uang? Kalau dia punya uang, kita sebut solvent partner. Jadi kita sebut solvent partner kalau punya uang, ya. Punya uang nanti. Nah, kita lihat kasusnya. Jadi ini ada partnership, kebetulan sudah semua proses ya, tinggal distribusi uang aja ke partner. Jadi udah bayar utang, udah menjual semua asetnya gitu. Ada cash 25.000. Tapi si J itu dengan profit sharing 40%, itu saldo debit 3. Ya, jadi artinya dia bukannya nanti mendapatkan uang, dia harus nyetor uang. Sementara Jim dan Joe itu saldonya masih kredit. Nah, kalau kita lihat Jim dan Joe supaya dapat 28, maka si J harus nyetor 3.000. Jadi kalau J personally solvent di sini, dia solvent, dia punya uang, maka dia harus membayar. Ini bukan soal dia ini ya, dia bilang ya, ini harus dibuktikan gitu. Kalau dia masih punya harta dan sebagainya bisa dikejar. Karena ingat ya, kalau firma itu unlimited liability. Jadi harta dari pemodal bisa dikejar juga harta pribadinya. Nah, itu bisa dikejar. Nah, jadi kalau dia harus cari, dia punya uang nggak? Kalau punya hartanya dijual, nah dia harus bayar 3.000. Nah, ketika dia bayar 3.000, maka cash-nya jadi 28.000 kan? Ya, 25 tambah 3. Baru kita bayar ke Jim sama Joe. Karena Jim-nya 16.000, 12.000, 28.000. Itu kalau kondisi di mana J punya uang. Bagaimana apabila J nggak punya uang sama sekali, udah nggak punya harta sama sekali, dan dia udah, kalau di luar negeri, kalian sebagai orang bisa mengumumkan bangkrut. Kalau kalian mengumumkan bangkrut, kalian tidak akan dikejar lagi. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ya, bisa gitu nggak gitu. Nah, kalau ternyata J nggak bisa bayar, maka 3 ini dianggap kerugian. Nah, kerugian dibagikan ke Jim sama Joe yang masih sisa. Ya, pembagiannya ini 4/2 ya, atau 2/1. Berarti nanti si Jim itu mendapatkan pembagian 2.000, si Joe mendapat pembagian 1.000. Dengan demikian, si Jim nanti 16 dikurang 2 jadi 14.000, jadi dia hanya dapat 14.000.
Si Joe itu 12.000 dikurang 1.000, hanya mendapatkan 11.000. Jadi nanti uang 25.000 ini dibagikan ke Jim 14.000, dibagikan ke Joe 11.000. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan. Oke, ya. Kan nggak susah nih. Oh ya, satu nih sebelum lupa. Nah, biasanya dalam proses likuidasi, maka perusahaan membuat yang namanya laporan likuidasi partnership. Ini laporan ini menceritakan perjalanan proses likuidasi. Jadi dari kasus kita yang pertama yang gampang tadi, dibuatkan laporan sebagai berikut. Pertama, kita siapkan saldo pertanggal 1 Januari ketika diputuskan untuk likuidasi. Ya, ini disingkat saja cash karena kita hanya butuhnya cash nanti. Yang non cash digabung jadi satu. Lalu liabilities terpisah, whole loan terpisah, whole capital sama gear capital dengan persentase profit sharing-nya. Pertama, penjualan inventory, ya rugi 5 dibuat seperti ini ya. Ini apa? Karena rugi 5 dibagi 3,5 sama 1,5. Lalu penjualan plan aset sama ya, ada kerugian dialokasikan ke whole sama gear. Pelunasan piutang juga dialokasikan ke whole dan gear. Dan ini dapat saldo sebelum cash dibagikan kepada kreditur dan partners. Tahap pertama pembayaran liabilities kepada kreditur supaya 0 ya. Kemudian pembayaran whole loan 0 dan akhirnya final distribusi final ke partners. Sehingga semua saldo di akhir 0 semua. Ini nanti kalian harus bisa membuat juga gitu ya untuk menyiapkan yang namanya statement of partnership liquidation. Intinya adalah menceritakan tahapan-tahapan dalam proses likuidasi tadi, sehingga saldo akhirnya semuanya jadi 0. Nah, ada satu yang unik ya, walaupun ini bisa didebat di Amerika Serikat. Ini khusus di Amerika Serikat, bukan di Indonesia. Ya. Jadi, si undang-undang di Amerika Serikat itu memberikan prioritas lebih tinggi dalam proses likuidasi apabila si partners itu berutang. Ya. Jadi contohnya di sini si J punya loan ya, punya loan 5. Nah, loan tadi kan kalau kita lihat di sini kan dibayar duluan ya. Nih loan-nya dibayar duluan nih, baru dibayar kapitalnya. Kalau kita lihat di likuidasi yang sederhana tadi. Nah, ini prioritas ini bisa saja ditinggalkan, bisa saja tidak diakui, ya karena ada doktrin hukum di sana yang disebut right to offset. Jadi kalau ada satu partner, saldo modalnya itu debit, dan dia punya utang, maka bisa saja utangnya ini dipakai untuk mengoffset defisit ini. Artinya 5 ini nggak jadi prioritas ya. Yang tadinya dibayarkan duluan nggak bisa. Kenapa? Karena si J punya utang 8. Jadi 5 ini akan dianggap sudah dibayar, tapi J kapital saldonya tinggal 3.000. Ya. Nah, kalau saldonya tinggal 3.000, ya tadi situasinya. J bisa bayar nggak? Kalau nggak bisa bayar, diserap oleh Jim sama Joe. Kalau bisa bayar, J bayar 3.000. Jadi dalam situasi seperti ini, loan from J tidak akan dibayarkan, tapi dipakai untuk mengurangi defisit pada modalnya J. Itu yang disebut right to offset. Nah, kalau sudah right to offset, saldonya berapa? Saldonya 3.000. Nah, gimana proses berikutnya? Ya seperti contoh tadi, J bisa bayar, maka J bayar 3.000. Kalau J nggak bisa bayar, maka dialokasikan ke Jim dan Joe sebagai kerugian. Ada pertanyaan? Saya berharap kalian di setelah UTS ini nilai kalian jauh lebih bagus ya, karena soalnya relatif jauh lebih mudah. Saya nggak tahu, kecuali kalau dosen kalian yang di kelas-kelas lain punya taktik membuat soalnya disusahnya minta ampun gitu. Tapi saya rasa mestinya gampang sih. Makanya kalian harus berlatih serius gitu, karena nggak ada yang jelimet seperti kasus-kasus sebelumnya.
Oke. Belum ada pertanyaan ya. Sekarang kita bicara safe payment. Sebelum kita bahas installment, safe payment. Nah, seperti yang saya katakan tadi, proses likuidasi ini bisa panjang waktunya, bisa berbulan-bulan. Padahal seringkali dalam proses tadi ada uang tersedia untuk didistribusikan. Nah, ada teknik untuk mengetahui berapa uang yang dapat didistribusikan dalam setiap saat, ya, dalam setiap saat. Itu tapi tidak akan mengganggu proses berikutnya. Maksudnya begini, nanti ketika di kemudian hari ternyata ada situasi di mana kita bayarnya kebanyakan gitu, atau ada utang yang baru muncul gitu, sehingga harus disetor balik gitu. Jadi intinya safe payment itu begini. Safe payment adalah jumlah uang yang bisa didistribusikan kepada satu partner, di mana partner nggak perlu mengembalikan lagi di masa depan dalam situasi apapun. Ya. Nah, ini ada dua asumsi. Asumsi pertama, semua partner dianggap insolvent, dianggap tidak mampu membayar kalau ada saldo debit dari modalnya. Yang kedua, sisa non-cash aset yang belum terjual dianggap tidak terjual semua. Ini untuk memudahkan saja. Ini asumsi saja. Ya. Nah, selain itu, biasanya ada sejumlah uang tertentu ya yang harus tidak boleh dibayarkan, ya, specific amounts of cash, ya, withhold ini. Tujuannya apa? Nanti untuk mengcover kalau ada biaya-biaya atau ada liabilities yang tahu-tahu baru ketahuan muncul, atau ada kontingensi lain. Nah, ini bisa saja. Jadi misalnya kalau saya punya uang 100.000, saya bilang yang 20.000 nggak boleh dibayarkan untuk hal-hal ini, untuk biaya likuidasi, untuk liabilities yang mungkin muncul, atau untuk kontingensi lainnya. Ya, itu yang disebut ini specific amount withholding. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tekniknya, ya, caranya. Ini ada partnership BAS, Max, dan NEN. Ya. Dari neracanya kita tahu punya cash, lalu ada loan due to Max, ya. Ada land 20, ada building 140, lalu ada loan payable to NEN, ya. Terus ada masing-masing modalnya BAS, Max, dan NEN dengan komposisi 50, 30, 20% pembagian labanya. Di sini diasumsikan dalam soal ini semua liabilities selain kepada partner itu sudah dibayarkan. Jadi situasinya khusus. Kalau belum, maka harus dialokasikan ke liabilities tadi. Tapi di sini liabilities-nya sudah dibayarkan. Lalu mereka setuju ada uang sebanyak 10.000 itu nggak boleh dibayarkan untuk mengcover expenses dan contingencies. Nah, berdasarkan informasi ini kita coba buat bagaimana safe payment schedule-nya. Pertama, dalam membuat safe payment schedule, maka saldo modalnya ini harus ditambahkan dengan loan balance. Jadi dalam hal ini BAS, ya, itu 50, tapi dia nggak punya pinjaman atau meminjamkan. Ya. Nah, Max 70, tapi punya pinjaman 10, jadi dikurangkan. Jadi 60. Lalu NEN itu 110, tapi meminjamkan. Jadi tambah 20, 130. Nah, itu tak satu ya, itu yang harus diketahui kalian. Jadi ada saldo utang piutang dimasukkan ke ekuitas. Yang kedua, kita asumsikan tadi semua non-cash hilang semua, nggak jadi cash. Jadi kalau semua non-cash nggak jadi cash, maka yang 160.000 itu land sama building, ya, land sama building 160 itu semuanya jadi loss, dialokasikan ke BAS, Max, sama NEN. Nah, setelah dialokasikan, ternyata saldonya BAS jadi debit atau negatif atau defisit, ya. Tuh, yang lainnya masih positif. Kemudian ada 10 cash yang harus tidak boleh dianggap sebagai kerugian juga, dialokasikan ke BAS, Max, sama NEN. Kemudian dikurangkan lagi, sekarang BAS equity defisit 39, Max sama NEN masih positif. Kemudian tadi kita mengasumsikan bahwa mereka semua nggak mampu bayar. Jadi di sini diasumsikan BAS nggak mampu bayar. Maka 35 ini dialokasikan ke Max sama NEN, 21 sama 14.
Kita hitung. Ini udah 0 ya, udah nggak ada. Nah, di sini masih ada nih, ternyata max jadi negatif. Nah, negatif pada max tadi dialokasikan ke NAND, sehingga sisanya 70. Nah, dari perhitungan ini, maka ketika kita lihat ya, yang bisa mendapatkan uang hanya NAND saja. Yang lainnya nggak bisa mendapatkan uang dalam safe payments dari saldo yang ada sekarang. Jadi dari saldo yang ada sekarang 80, 70-nya bisa aman dibayarkan kepada NAND tanpa NAND nanti akan mengembalikan. Yang 10 tidak dapat dibayarkan karena untuk kontingensi. Sampai di sini ada pertanyaan. Proses saya kembali di prosesnya di sini. Nah, satu-satunya yang paling jelimet di materi kita hari ini adalah yang ini aja, yang membuat safe payment ini aja. Nah, nanti safe payment ini digabungkan dengan installment liquidation. Nah, itulah situasi paling rumit dalam likuidasi partnership. Jadi kalian mesti paham ya bagaimana membuat safe payment schedule ini. Ini dilakukan dengan pertama kalian harus melihat posisi pada saat itu, posisi pada tanggal kita membuat safe payment schedule. Jadi setiap posisi ini bisa dilakukan setiap akhir bulan. Oh, bulan ini ada kas 80, kita hitung safe payment schedule. Kasnya bisa dikasih ke siapa? Bulan depan dapat ada uang lagi, hitung lagi, nanti bisa dikasih ke siapa dan seterusnya. Nah, safe payment schedule ini bisa digunakan untuk. Nah, bagaimana nanti membayar safe payment schedule? Kalau diputuskan dibayarkan, maka 70 dikredit, ya. Lalu loan to NAND kita bayar dulu karena dia prioritas, sisanya NAND kapital. Setelah dibayarkan ini, maka posisi dari neraca akan seperti ini. Tidak ada loan payable to NAND, NAND kapital turun jadi 60. Satu hal yang harus kalian ketahui, ini safe payment ini hanya dapat dilakukan apabila semua partner setuju. Ada satu saja partner tidak setuju, maka safe payment-nya tidak boleh. Jadi di sini konsepnya harus mendapatkan persetujuan. Kalau enggak akan boleh, enggak jadi. Nah, ini contoh lain ya, di mana tadi harus ada persetujuan. Ya. Kita lihat pelan-pelan. Ini saldo neraca sebelum safe payment schedule dibuat. Ada cash 30.000, ada equipment 45.000, ada fax kapital 10, ada fax loan 15, ada loan 15 ya, ada yo kapital 30 dan safe kapital 40. Jadi di sini fax kapitalnya saldonya debit. Kemudian kita buat safe payment schedule-nya. Ini partner equity-nya tinggal 5, yo 30, safe 40. Lalu equipment-nya semuanya dianggap tidak mampu dilunasi, jadi ini 45 atau tidak menghasilkan cash dibagikan. Sehingga fax equity itu defisit 10. Kemudian defisitnya dialokasikan ke yo dan SEP. Sehingga fax 0, yo bisa dapat 10, dari 30 ini yo dapat 10, lalu SEP dapat 20. Nah, di sini fax bisa aja nggak setuju. Oh, nggak bisa. Loan saya lebih tinggi prioritasnya daripada equity-nya yo. Nah, dalam hal seperti itu, maka ini pembayaran dengan safe payment tidak bisa dilaksanakan karena fax tidak setuju. Dasarnya jelas. Karena fax merasa dari 30 ini harus dibayarkan ke loan dulu, baru boleh dibagikan ke equity yo sama equity-nya Z. Gitu. Saya berhenti dulu sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Masih ini ya, masih bisa diikuti ya. Masih, Pak. Oke. Nah, sekarang installment. Nah, installment ini intinya adalah kita melakukannya secara bertahap. Jadi kalau misalnya likuidasi itu memerlukan waktu 6 bulan, maka setiap akhir bulan dicek kita punya uang berapa.
Nah, uang ini bisa nggak didistribusikan? Nah, kita udah belajar di sebelumnya, kalau ada uang, kemudian kita ingin mendistribusikan, maka kita bisa menggunakan safe payment schedule. Jadi nanti polanya adalah kita melakukan dulu transaksi penjualan macam-macam ya, bulan Januari gitu. Kita jual, ada cash. Nah, kita buat safe payment schedule di situ. Ya, siapa yang dapat pembayarannya. Nah, kalau sudah dibayarkan berdasarkan safe payment schedule. Lalu bulan berikutnya dilakukan lagi prosesnya. Ya, bulan Februari, akhir bulan dibuat lagi safe payment schedule. Nanti dibayarkan kepada partner yang mana dan seterusnya sampai akhir. Paham? Ya. Jadi ya setiap bulan akan dihitung berapa yang akan didistribusikan kepada setiap partner. Nah, salah satu tekniknya adalah pakai safe payment schedule. Nah, yang menarik di sini, safe payment schedule tidak selalu akan kita siapkan ketika nanti di tahapan berikutnya. Jadi ketika kita membuat, misalnya di safe payment schedule, ternyata misalnya ada 3 partner ya, A, B, sama C. Nah, ketika di bulan Januari yang dapat baru C. Oke, berarti bulan berikutnya kita pakai safe payment schedule. Kemudian di bulan Februari ternyata B sama C. Maka di bulan Maret kita masih safe payment schedule. Tapi begitu di akhir Maret, pas kita buat safe payment schedule, A, B, dan C sudah dapat. Nah, kalau safe payment schedule-nya sudah menunjukkan A, B, dan C sudah dapat, maka di bulan berikutnya nggak perlu dibuat lagi. Langsung aja dibagi berdasarkan rasio. Ya, profit sharing rasionya. Jadi safe payment schedule itu dibuat apabila pembagiannya tidak mendistribusikan kepada semua partner. Begitu pembagiannya mendistribusikan pada semua partner, kita nggak perlu membuat safe payment schedule. Langsung aja pakai rasionya. Ada uang 100 misalnya, dibagi rasio pembagian labanya berapa? Nah, langsung dibagikan. Nah, ini contohnya ya. Pelan-pelan aja nanti nih. Karena ini yang paling rumit. Ada partnership debt, Ken, dan Ren yang akan dilikuidasi setelah akhir tahun. Ya. Semua cash yang ada kecuali 20.000 sebagai contingency balance akan didistribusikan setiap akhir bulan. Jadi kalau ada uang cash setiap akhir bulan akan didistribusikan kecuali 20.000. 20.000 di-keep untuk kontingensi. Pembagiannya 50%, 30%, dan 20% untuk debt, Ken, dan Ren. Pada akhir tahun ini neracanya, jadi ada cash 240, ada piutang 280, ada pinjaman kepada Ren 40, inventory 400.000, land 100, equipment 300, goodwill 40. Lalu liabilities ada accounts payable, ada notes payable, ini priority ya harus dibayarkan duluan. Kemudian loan from Ken 20, ada debt capital, Ken capital, dan Ren capital. Nah, ini ada ringkasannya selama 4 bulan ya. Di bulan pertama ada pinjaman kepada Ren tadi, ini di offset ke kapital. Jadi nanti pinjamannya loan ini di offset ke kapital dari Ren. Ya, jadi ini 0, ini berarti dikurang 40. Lalu inventory yang cost-nya 160 dijual 200, ada keuntungan. Ya. Ada keuntungan di sini. Kemudian semua utang liabilities dari non-owner, jadi accounts payable sama notes payable akan dibayarkan. Ini di bulan pertama. Lalu nanti ada ini ya, ada distribusi di bulan ini. Kita lihat nanti. Kemudian di bulan kedua, equipment yang cost-nya 80, ini 300 ya, yang cost-nya 80 dijual 60, jadi ada rugi. Lalu sisa inventory-nya 400, yang sudah dijual 160, berarti ada 240, itu dijual dengan harga 180, berarti ada kerugian. Lalu ada liquidation expenses 4.000 yang dibayar, lalu ada muncul liabilities baru. Nanti gimana nih prosesnya? Ya, ini ada kasus baru. Nah, nanti kita lihat gimana prosesnya. Kemudian cash didistribusikan, ya. Jadi di tahap kedua distribusikan. Di tahap ketiga land yang ada dijual dengan harga 150 ada untung.
tapi ada liquidation expenses, lalu kas didistribusikan lagi. Baru di bulan terakhir ada sisa equipment ya 150 dan ini dihapuskan. Ini equipment dijual, receivable yang tersisa dihapuskan. Kemudian sisanya dilikuidasi, didistribusikan pada final likuidasi. Jadi ada proses selama 4 bulan. Kita lihat di bulan pertama. Bulan pertama, maka ini tahap pertama meng-offset dulu ya, yang dari itu loan to rent itu di offset. Kemudian yang kedua menghapus goodwill, ya. Goodwill dihapus sebagai kerugian, dialokasikan ke masing-masing kapital. Lalu membayar semua ini, ini dulu ya, account receivable ditagih dulu. Lalu ada penjualan inventory, ada laba dialokasikan. Lalu melunasi semua liabilities yang non owners ya, dibayarkan semua. Nah, ini prosesnya. Lalu ada distribusi ke Ken 120. Ini dari mana? Kita lakukan safe payment schedule. Nah, kita lihat prosesnya membuat safe payment schedule-nya. Nah, ini dia. Jadi debt capital 340. Ingat ada tadi kan kalau nggak salah ada loan ya, loan from siapa ini? Loan from Ken. Jadi Ken nanti 340 tambah 20, 360. Yang lainnya sama, rentnya jadi 160 karena sudah di offset 40.000. Jadi ini dibuat dulu ini untuk bisa ke jurnal tadi. Kemudian semua non cash dianggap tidak dapat dijadikan cash, jadi rugi semua, kita alokasikan. Lalu ada 20 yang harus kita tahan sebagai kontingensi, kita alokasikan juga. Nah, sekarang kita tahu ada defisit di debt ya, dibagikan defisitnya. Sehingga rent 0, Ken 120. Jadi di bulan Januari kita save bisa membayar kepada Ken 120 berdasarkan safe payment schedule. Oke. Dengan data ini maka kita buat jurnal ini. 120 cash, loan from Ken dan Ken capital. Clear ya, paham ya? Nah, kalau sudah kita buat laporan likuidasinya untuk bulan Januari. Ini dia. Saldo awal, lalu ada penghapusan loan, write off goodwill, collection of receivable, sale of inventory, sehingga ada saldo sebelum distribusi. Pembayaran kepada kreditur dulu, baru safe payment ke Ken. Januari selesai. Ya, jadi kalau disuruh buat lengkap, panjang nih. Kalian harus harus cepat mengerjakannya. Nanti kalian kehabisan waktu. Untuk yang bulan Januari ada pertanyaan? Terus ya, sambil diingat-ingat dulu. Nggak susah kok sebenarnya ini. Nah, di bulan Februari, ya, equipment dijual. Yang cost-nya 80. Ada rugi 20.000 dibagikan. Lalu sisa inventorinya dijual, ada rugi 60.000. Ruginya dibagikan. Kemudian ada pembayaran liquidation expenses 4.000, dia dianggap kerugian dibagikan. Kemudian ada liabilities muncul. Kalau liabilities muncul itu langsung dibebankan sebagai kerugian sehingga dibagikan ke masing-masing kapital tadi. Baru dibuat jurnal pembayarannya. Nah, kemudian dibuat ini distribusinya. Nah, distribusi ini sama, kita gunakan safe payment schedule. Nah, ini safe payment schedule-nya. Ya. Ini saldo akhir nanti setelah pembagian-pembagian ini. Jadi pertama untuk bisa tahu ini bagaimana kita lihat dulu di statement of liquidation-nya. Ini kan saldo per Januari ya, ini per 1 Februari sudah ya. Kemudian ini transaksi di bulan Februari ini.
transaksi di bulan Februari, ya. Ada ini, ada apa? Ada equipment dijual, lalu ada penjualan inventory, ada liquidation expense, ada liabilities. Sehingga kita dapat angkanya 294, 212,4, 141,6. 294, 212,4, 141,6. Kemudian sisa non cash aset kita anggap tidak bisa kita jual sehingga rugi, kita alokasikan ke masing-masing. Lalu ada untuk kontingensi 20 kita alokasikan ke masing-masing. Nah, yang unik di sini yang kalian lihat di sini, sekarang debt, CAN dan REN semuanya mendapatkan bagian. Ya. Nah, mendapatkan bagian sehingga di jurnal seperti ini. Nih. 85 Bentar ya. Terlalu cepat saya. Nah, ini. 84, 86,4, 57,6, 228. Ya. Ini juga seperti yang saya katakan tadi, nanti untuk bulan Maret tidak perlu lagi dibuat safe payment schedule. Ya. Jadi langsung dialokasikan berdasarkan profit sharing ratio kalau ada sisa kas. Nanti saya tunjukkan gimana. Jadi safe payment schedule hanya dibuat di bulan Januari sama Februari saja. Nah, nanti kalau ini sudah ya, kalian lanjutkan ini pembayaran kepada kreditur, kemudian pembayaran kepada partner tadi berdasarkan safe payment schedule. Sehingga ini saldo per 1 Maret. Ya. Kemudian kita buat transaksi di bulan Maret. Maret dan April digabung jadi satu. Bulan Maret land dijual, dapat untung 50.000 dibagikan. Lalu ada liquidation expenses 5.000 dibagikan kerugiannya, dialokasikan ke masing-masing. Nah, kemudian ada sisa cash berapa? Kita lihat di ini ya, di schedule-nya. Ini yang bulan Februari sampai akhir, sekarang kita ini nyalin aja ya dari yang di atas. Sekarang kita masuk ke bulan Maret. Ini bulan Maret ya, ini sudah sampai habis. Sekarang kita masuk ke ini bulan Maret ya. Tadi ada saldo awal, ada penjualan, land, untung, lalu ada liquidation expenses, sehingga ada uang cash 165.000. Lalu ingat perjanjiannya yang boleh dibagi itu harus dikurangi 20.000. Berarti yang boleh dibagi adalah 165 dikurangi 20.000 atau 145. Paham? Berarti ya. Nah, untuk yang di sini kita nggak perlu pakai safe payment schedule lagi. Pakai pola distribusi. Si ini siapa nih yang pertama? Saya nggak hafal namanya. Si debt, CAN sama REN ya. Debt, CAN sama REN. Ini debt-nya dapat 50%, CAN dapat 30%, REN-nya dapat 20%. Jadi langsung aja. Nggak perlu safe payment schedule. Pembagiannya berdasarkan rasio pembagian laba. Oke. Di bulan April, jadi nanti jadi kalian tahu ya kenapa angkanya ini. Nih, kenapa angkanya 29, 72 sama 43 ya yang ini, yang untuk akhir Maret ini. Di bulan April ada equipment 220 hanya terjual 150, jadi ada kerugian lagi. Lalu sisa piutangnya kita hapuskan. Nah, akhirnya kita punya sisa uang di akhir. Sisa uangnya 170. 170 ini langsung aja dialokasikan berdasarkan saldo modalnya masing-masing partners. Ya. Kalau kita lihat di cash di sini di laporan likuidasinya. Nah, ini kan saldo per 1 April ini. Lalu ada penjualan equipment, ya, ada penghapusan piutang.
Sisanya 170. Kalau gini karena sudah di akhir nggak perlu lagi dikurangi 20 karena sudah selesai dia. Proses likuidasi sudah selesai sehingga 170-nya dialokasikan aja mengurangkan ini masing-masing saldo modal dari partners. Ya. Nah, kembali di sini prosesnya cukup panjang. Kalian bisa saja membuat beberapa safe payment schedule. Jadi ingat kalian harus tahu bagaimana membuat safe payment schedule. Kalian harus ini harus apa ya, bersamaan gitu. Jadi nggak bisa buat safe payment schedule sendiri karena untuk membuat safe payment schedule kalian harus tahu saldo akhir. Nih, saldo akhir di sini kalian harus tahu nih. Nih, terutama saldo ini kalian harus tahu. Jadi buat ini dulu nih, buat yang namanya liquidation statement dulu, dapat saldo akhir, buat safe payment schedule, baru masukkan ini buat jurnalnya. Ya. Terus lanjutkan lagi ke proses buat jurnal lagi untuk transaksi, buat ini, buat liquidation statement, dapat saldo akhir, buat safe payment schedule, ya, jurnalkan lagi, catat di sini di bawahnya, dan seterusnya. Ya. Agak sedikit jelimet, tapi nggak susah sebenarnya, asal kalian paham setahap demi setahap. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Nah, persoalannya adalah pendekatan dengan cash payment schedule itu jelimet banget ya. Tadi kalau kalian lihat, waduh, ini kalau sampai 10 bulan atau 12 bulan dan karu-karuan gitu pusing juga tuh ngitungnya, ya kan? Nah, ada cara lain. Caranya adalah disebut cash distribution plan. Ya. Cara ini adalah pendekatannya mirip, tapi tujuannya untuk menentukan kalau kita punya cash berapapun, ini akan dibayarkan kepada siapa terlebih dahulu, baru kepada yang lainnya. Ini maksudnya ya. Jadi cash distribution plan ini upaya kita untuk mengetahui kalau kita punya cash, urut-urutan cash-nya ini dibagikan kepada siapa. Nah, caranya adalah kita membuat yang namanya ranking kerentanan, vulnerability ranking. Caranya bagaimana? Caranya simple. Caranya adalah kita tentukan saldonya. Saldonya berdasarkan ini ya, loan balances ditambahkan atau dikurangkan. Jadi kalau ada pinjaman dari partner ditambahkan, kalau ada pinjaman kepada partner dikurangkan. Nah ini contohnya. Karena tadi 340 rent ini kan, tapi ada loan from Ken kan, 20 jadi 360. Rent ada 200 tapi ada loan to Ken, to rent 40 jadi 160. Dibagi dengan profit sharing ratio. Ini nomor satu ya. Jadi profit sharing ratio berapa? 0,5. Dapat angka 680.000, 1.200.800.000. Berarti siapa yang paling rentan? Yang paling rentan adalah angka yang paling kecil. Jadi si debt ini kalau nanti partnership rugi 680.000, maka dia nggak dapat apa-apa. Itu maksudnya. Sementara rent baru nggak dapat apa-apa kalau ruginya 800.000. Dan Ken nggak dapat apa-apa kalau ruginya sudah 1,2 juta. Jadi yang paling rentan adalah si debt, nomor 2 rent, yang ketiga Ken. Nah, kalau sudah kita tahu siapa yang paling rentan, maka kita dapat membuat distribusinya ya dengan pertama membuat schedule of assumed loss absorption. Jadi kalau rugi berapa itu siapa yang menanggung, itu maksudnya. Ya. Kalau rugi 100.000 siapa yang menanggung, rugi 200.000 siapa yang menanggung dan seterusnya. Tapi ini kita buat yang paling simpel. Nah, kita tahu tadi ya caranya gimana? Nah, caranya adalah kita lihat di sini. Ini ada 680 paling kecil kan? Kalau 680 ini si debt bakalan habis nih modalnya. Kita hitung dengan cara seperti itu. 680 kerugian dialokasikan ke debt, Ken, sama rent. Ya, sehingga saldo debt 0, saldo Ken 156, saldo rent 24. Oke. Nah, 24 ini akan habis kalau rugi berapa?
Sekarang 3:2. Ya, 24 3:2 ini berarti 40% ya. 40% REN, 60% CAN ya. Ingat ya. Nah, caranya adalah 24 dibagi 40%. Berapa angkanya? 60. Jadi di sini harus 60 nih. Sehingga 20 ini akan minus 24, 0. Ini 36. Ini dulu yang kalian buat. Yang namanya assume loss absorption. Sampai hanya satu saja, last man standing. Tinggal si CAN saja yang masih positif. Dah, nggak usah dicari kalau udah kayak gitu. Ini udah selesai prosesnya. Nah, kalau sudah selesai prosesnya, maka kita bisa membuat cash distribution plan-nya. Pertama, kalau 500.000 pertama kemana? 500.000 pertama ke utang. Ya, ingat kan, dia prioritas kan, utang. Yang kedua, kalau 20.000 ke ini dulu. Mana ke CAN dulu, loan-nya CAN 100%. Itu kan standar ya, sesuai dengan ketentuan kita. Lalu yang berikutnya 100.000. Nah, 100.000 kalau ada 100.000 berikutnya itu dibagikan ke CAN saja. Nah, dari mana kok ini 100.000 saja? Dari angka ini. 120. 120, 20-nya ke loan, 100-nya ke CAN saja. Oke. Kemudian 60.000. Dari mana 60.000? Dari tabel sini, yang 60.000 ini. 60.000 berikutnya dibagikan ke CAN sama REN. Baru kalau ada sisa di atas itu dibagikan ke debt, CAN, dan REN dengan proporsi ini. Ya, jadi pertama yang 500.000 ini loan yang harus dibayarkan duluan. Ini 20 sama 100 dari mana? Dari 120 di ini, schedule di atas ini. 60 dari mana? Dari yang di sini. Habis itu reminder. Nah, inilah yang kita sebut cash distribution plan. Dengan cash distribution plan tadi, kita bisa hitung uangnya berapa. Misalnya 800.000 nih, kita punya ternyata 800.000. Nah, bagaimana pembagiannya untuk 800.000 tadi? Yang pertama, ada dua cara. 800.000 tadi, misalnya diasumsikan, maaf, ini saya terlalu semangat. Jadi diasumsikan setelah kita membuat cash distribution plan, ya, dari persentase tadi, diketahui si debt memperkirakan bakalan ada uang sebesar 800.000. Yang 550-nya di tahap 1, 250-nya di tahap 2. Nah, bagaimana cash distribution schedule? Ini sekarang namanya cash distribution schedule. Nah, 550 dibagikan 500 ke kreditur dulu, lalu 50 ke CAN loan sama CAN kapital dulu. Lalu yang 250, yang 70 ke CAN, menambahkan supaya 100, ya. Lalu yang 60 ke CAN dan REN, baru yang sisanya 120 ke semuanya. Debt, CAN, dan REN. Jadi dengan cash distribution plan, maka kita akan mudah sekali menentukan berapa yang dibayarkan untuk setiap tahapannya, tanpa repot-repot membuat safe payment schedule. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang terakhir ya. Tadi kalau ada partner yang insolvent, sekarang gini, sekarang kalau partnership-nya insolvent, jadi situasinya begini, situasinya asetnya sudah nggak ada, masih ada utang 90, masih ada utang 90 yang belum dibayar, lalu masing-masing itu punya saldo debit. Secara prinsip ketentuan hukum, maka kalau masih ada utang, kreditur ini dapat mengejar ketiga orang ini, menagih kepada tiga orang ini, termasuk menyita harta pribadinya. Paham ya? Jadi si kreditur bisa aja meminta RIK sama VEP
ya minta pengadilan untuk menyita hartanya Rick, Feb sama Cat masing-masing sebesar 30.000 untuk dibayarkan ke kreditur. Tapi bisa juga si kreditur tadi ngejar ke satu orang saja. Misalnya ternyata si Rick ya, ini kaya raya nih ya, dia kejar, Rick bayar 90.000 utang ini. Maka sekarang posisinya Rick kredit, Feb sama Cat debit. Nah, ini tinggal urusan di antara mereka sendiri. Kalau Rick, kalau Feb sama Cat itu punya uang, maka si Rick bisa menuntut di pengadilan. Anda bayar ke saya nih 30-30 masing-masing, karena saya sudah bayar duluan ke kreditur. Tapi kalau mereka nggak punya uang, ya udah semuanya diserap sama Rick. Ya, jadi dalam situasi di mana aset sudah habis, kemudian masih ada utang yang belum dibayar, maka kreditur dapat mengejar pembayaran kepada masing-masing partner atau pada partner tertentu yang punya uang untuk menutupi atau melunasi utangnya, utang tadi. Ya. Kemudian apabila ternyata itu memunculkan situasi di mana ada satu yang ini modalnya saldo debit, kredit, yang lainnya debit, maka itu urusan masing-masing partner untuk menyelesaikan. Bisa saja nanti ya udah semuanya mungkin ternyata dari Feb 15.000 cuman bisa, akhirnya Rick dapat 15.000, sisanya 15.000 itu dianggap sebagai kerugian dan seterusnya. Seperti proses tadi ya, proses sebelumnya. Ya, ini secara keseluruhan terkait dengan likuidasi partnership. Ya, sekarang jam 8.40 saya berikan kalian sekitar 40 menit ya. Saya ingin kalau sempat yang simpel-simpel aja dulu deh. Yang saya minta itu berapa orang ya, Rizky ya, yang harus presentasi? Kalau yang khusus presentasi setiap hari 4 orang, Bapak. Ada 4 ya? 4 atau 5? 4 ya? 7 ini ya, nanti dibagi ya, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sempat ya, masing-masing mengerjakan 2 soal. Baik, Bapak. 2 soal, tapi kalau yang pertama dikerjakan soal pertama dulu. Kalau 40 menit nanti baru dapat 1 soal nggak apa-apa. Presentasikan, tapi belum presentasi dulu ya. 40 menit kita ketemu lagi jam 9.20. Saya ingin kalian presentasi terkait dengan konsinyasi. Sama soal lain kalau masih ada. Oke? Mohon izin, Pak. Jadi nanti jam 9.20 presentasi konsinyasi dulu, baru yang likuidasi. Ya, habis ini baru yang ini, yang likuidasi ini. Baik, Pak. Ya, oke ya. Sampai ketemu ya. Selamat belajar. Ya, terima kasih, Bapak. Ntar sebelum kalian ini, saya mau ini dulu. Mau apa? Print screen untuk absensi. Dan keluar dulu. Ya, dah. Terima kasih. Silakan.
Apa sudah terlihat? Sudah ya? Jadi saya langsung aja. Di soal 1 workbook ini, kita tuh disuruh membuat jurnal untuk toko Welcome dan PT Samsul jika dengan 2 keadaan. Yang keadaan pertama tuh jika telepon genggamnya tuh terjual 200 unit atau komplit. Lalu untuk yang kasus kedua itu yang terjual cuma 150 unit atau uncomplet. Kita baca dulu soalnya. PT Samsul itu memproduksi telepon genggam dan menggunakan sistem konsinyasi. Salah satu toko retailnya itu adalah toko Welcome, di mana PT Samsul secara reguler mengirimkan sejumlah produknya ke PT Welcome. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau PT Samsul itu merupakan konsinyornya, sedangkan PT Welcome itu konsinyi. Lalu kita baca yang berikutnya, pada bulan Juni 2020, PT Samsul mengirimkan 200 unit telepon genggam. Setiap unit telepon genggam dijual dengan harga iklan 2.500.000. Biaya pengirimannya itu 2 juta dan PT Welcome itu mendapat komisi 20% dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari PT Samsul. Di sini karena nggak ada diketahui cost of inventory, jadi saya asumsikan dulu cost of inventory-nya itu 1 juta. Jadi untuk PT Samsul atau untuk konsinyornya itu jurnal pertama yang dibuat consignment out pada inventory sebesar 200 unit telepon yang dikirim dikali dengan 1 juta. Jadi sejumlah 200 juta. Sedangkan di konsinyinya itu masih memorandum. Lalu untuk berikutnya, untuk biaya pengirimannya tuh karena saya masih bingung gimana cara jurnalnya, jadi di sini tuh saya pakai 2 asumsi. Yang asumsi pertama itu kalau yang jurnal tuh tetap PT Samsul atau untuk konsinyornya. Jadi di sini tuh jurnalnya freak out pada cash sebesar 2 juta. Lalu ada consignment on pada freak out itu 2 juta. Lalu untuk asumsi yang kedua itu jika yang bayar tuh tetap PT Welcome, tapi yang jurnal tuh PT Welcome juga gitu. Jadi di sini tuh ada jurnal ini kayaknya saya tipu deh. Jadi di sini ada freak in pada cash sebesar 2 juta. Lalu ada consignment in pada freak in sebesar 2 juta. Ini mohon bantuannya pada Bapak. Ini yang benar yang mana, atau teman-teman ada yang tahu yang benar gimana? Yang benar gini ya, jadi kan itu asumsinya kelihatannya yang bayar memang nggak jelas di situ ya, biaya pengiriman yang bayar. Tapi asumsinya karena yang ngirim Samsul, mungkin Samsul yang bayar, jadi dia akan mengeluarkan cash. Tapi cashnya nanti atau freight out ya, kalau dia keburu nyatet semuanya freight out, dia bisa kredit freight out. Tapi atau kalau dia udah dipisahkan, dia bisa kredit cash, ke debitnya consignment out. Ya, terus kalau di Welcome dia akan mencatat freight in, ya, kemudian di kredit consignment in, gitu. Baik Pak. Jadi ini yang benar yang asumsi 1 atau 2 ya Pak? Yang bayar si Samsul kan, jadi yang bayar Samsul dia akan keluarkan cash ke debit consignment out. Jadi yang jurnalnya kamu gabung jurnal 1 sama 2. Jurnal 2 sama 3. Terus yang di sini dia kan udah enggak, tapi dia akan mencatat sebagai freight in. Ya, barang masuk nanti menambah purchases. Kreditnya ke consignment in. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Lalu bisa saya lanjut Pak? Ya. Lalu berikutnya, selama bulan Juni, Welcome menanggung biaya listrik dan biaya operasional toko sebesar 60 juta. Lalu 5% dari 60 juta itu diatribusikan ke Samsul yang dikonsinyasikan selama bulan Juni. Jadi dari sini bisa kita
buat jurnal untuk PT Welcome itu consignment in pada cash sebesar 60 juta ini dikali 20%, 60 juta ini dikalikan 5%, ini saya tipu lagi, yaitu ada 3 juta. Lalu yang berikutnya, selama setiap akhir bulan, Welcome itu menghitung, menyetorkan dan melaporkan hasil penjualan. Welcome menyetorkan hasil penjualan itu setelah dikurangi dengan komisi dan semua biaya yang menjadi tanggungan PT Samsul. Oke, lalu di sini, dan ini selanjutnya kita buat jurnal untuk penjualan ke pelanggannya. Nah, karena di kasus pertama ini yang terjual itu komplit, 200 semuanya itu terjual. Jadi di sini kita buat jurnal untuk konsinyanya tuh cash pada consignment in 200 juta dikalikan biaya advertise, dikalikan dengan harga iklannya tuh 2.500.000 sehingga ketemu 500 juta. Lalu berikutnya ada consignment in pada commission income untuk jurnal komisi sebesar 20%, itu 500 juta ini dikalikan 20%, yaitu ada 100 juta. Berikutnya itu untuk jurnal cash consignment out pada consignment out. Cashnya itu sebesar 397 juta tuh masih ada hubungannya sama konsinyi. Sedangkan ini ada jurnal dari konsinyanya itu consignment in pada cash 397 juta juga itu didapat dari total consignment in dari jurnal-jurnal yang atas, itu ada 3 juta minus 3 juta dikurangi 500.000 ditambah juga 100.000 sehingga ketemu hasilnya segini. Nah, di sini ada consignment out juga 500.000 itu didapat dari penjualan yang komplit tadi ada 500 juta. Lalu sehingga di sini ketemu selisihnya tuh 103 juta kita masukkan ke consignment out juga. Berikutnya ada consignment out pada consignment income sebesar 195 juta. 195 juta ini merupakan total dari consignment out pada jurnal-jurnal sebelumnya. Ini pada asumsi 1. Sedangkan pada asumsi 2 masih dengan cara yang sama dan ketemu consignment out pada consignment income itu masih dengan jumlah yang sama, yang membedakan tuh cuma pada cash-nya. Dimana ini selisihnya 2 juta. Lalu untuk kasus yang berikutnya, jika terjual 150 unit telepon genggam atau uncomplete. Di sini ada consignment. Nah, nanti dulu. Siapa yang sebelumnya ya? Tadi kan dia 397 itu dari 500 dikurangi 100 dikurangi berapa? 397 itu dari 3 juta yang 3 juta yang dari biaya listrik, terus ada di sini ada dikurangin dengan 500 juta yang penjualan, terus ditambah 100 juta. Ini saya minus karena yang minus tuh consignment in yang didebit, sedangkan saya jumlah ini 500 yang dikredit, Pak. Ya, itu 500 itu kan ini ya penjualan kan, dikurangi 100 komisi ya. Terus 3 juta tadi biaya apa? Yang 3 juta itu yang biaya listrik, Pak. Yang 60 juta ini dikali 5%. Oke, ya 5%-nya ke itu ya. Jadi dia nambah itu. Terus ada tadi 2 juta kredit tadi. Yang 2 juta itu untuk asumsi yang pertama ini saya yang itu Samsul yang nanggung. Tapi kan yang nanggung si ini, yang nanggung si Welcome kan, yang bayar Samsul. Iya. Ini kalau yang itu saya ada di asumsi 2, Pak. Jadi di sini ada tambahan yang 2 juta itu. Jadi ada selisih 2 juta. Jadi jumlahnya itu 395 juta. 2 juta bukannya nambah? Kan itu ini dibayarkan kembali dari Welcome ke Samsul, bukan mengurangi. Jadi kan
makanya consignment kan 2 kali dikredit ya. Pertama dari penjualan, yang kedua dari tadi waktu dia harus menanggung freight in. Jadi kreditnya 502. Oh, iya. Ya. Berarti Jadi bukannya dikurang tapi ditambah dia. ya sepertinya saya salah, Pak. Ya, ya, oke, ya udah terus lanjut. Baik, saya lanjutkan. Jadi untuk yang uncompleted itu jurnalnya untuk yang awal-awal tuh masih sama, yaitu untuk konsinyur, consignment out pada inventory 200 juta. Lalu berikutnya itu untuk asumsi 1 dan 2. Untuk asumsi 1 itu ada break out pada cash 2 juta, lalu ada consignment out pada break out 2 juta. Itu asumsi 1. Sedangkan asumsi 2 itu break in pada cash sebesar 2 juta, lalu consignment in pada break in 2 juta. Lalu berikutnya untuk biaya listrik itu masih sama, yaitu consignment in pada cash sebesar 3 juta. Lalu berikutnya ada penjualan ke pelanggan. Ini karena yang terjual tuh cuma 150. Jadi ini kita kalikan yang 150 ini dikali dengan advertise price sebesar 2.500.000. Jadi di sini ketemu 375.000. Lalu berikutnya ada jurnal untuk komisi consignment in pada consignment income, yaitu sebesar 375.000 ini dikalikan dengan 20%, ketemu 75.000. Lalu berikutnya ada jurnal cash pada consignment out pada consignment out sebesar 209. Ini untuk asumsi 1 itu sebesar 297.000. Ya ini masih ada hubungannya dengan yang punyanya konsinyi, yaitu consignment in pada cash sebesar 297.000 juga. Ini didapat dari total dari consignment in pada jurnal-jurnal sebelumnya, yaitu 3 juta dari listrik ditambahkan dengan 375 juta yang dari sales dikurangi dengan 75 juta yang dari komisi, itu sebesar 297 juta. Lalu yang 2 juta yang dari break in itu saya ada di asumsi 2. Nah, karena dari Bapak tadi sepertinya saya ada kesalahan penjumlahan. Jadi ini harusnya sepertinya 209. Ini seharusnya naik ya. Jadi bukan 295 juta. Lalu berikutnya ada consignment out pada consignment income itu sebesar 146.250.000. Ini didapat dari jumlah consignment out itu pada jurnal-jurnal sebelumnya. Di sini ada 200 juta yang dari pengiriman awal masih dikurangi dengan 2 juta. Ini untuk kasus 1 ya teman-teman. Ini masih dikurangi 2 juta yang dari pengiriman. Lalu ada 78 juta yang dari jurnal ini, 78 juta. Lalu ada 375 juta yang dari salesnya tadi, lalu ada 51.250. Nah, 51.250 ini didapatkan dari inventory yang masih sisa. Jadi di sini tadi karena yang terjual itu ada 150, berarti kan masih sisa 50. Nah, di sini kita hitung inventory tersisanya itu ada 50 dikali dengan cost of inventory-nya tuh kan tadi kita asumsikan 1 juta. Jadi di sini ada 50 juta. Lalu ada biaya pengirimannya itu 50 per 200 dikalikan dengan 2 juta. Ada 500.000. Sedangkan yang biaya-biaya seperti biaya listrik dan lain-lain itu ada 3 juta ya. Jadi untuk biaya inventory yang tersisa itu ada 750 juta, sehingga jika dijumlahkan itu ada 51.250. Nah, ini kita masukkan juga. Ini dengan asumsi itu ya, yang nanggung Samsul ya? Iya, Pak. Oke, ya. Nah, sehingga di sini ada konsisten, di sini kita ketemu consignment out pada consignment income itu sejumlah 146.250. Untuk yang asumsi kedua itu jurnalnya itu masih sama, cuma di sini ada perbedaan perhitungan di mana
Dimana di sini perbedaannya tuh seperti beritanya tuh cuma di sini ya 78 sama 80. 80 ini dapat dari mana? 80 ini dapat dari sini. Jadi cashnya tuh ada 295. Jadi kayaknya di sini tadi ada kesalahan karena tadi saya ada kesalahan. Jadi harusnya ini bukan 295 ya. Jadi cashnya tuh bukan dikurang tapi malah ditambah. Jadi bukan 295 tapi 299 ya harusnya ya. Jadi di sini kita asumsikan saja ya di sini emang benar ya teman-teman. Kita lanjut aja. Di sini ada consignment out sebesar salesnya itu ada 375 juta. Sehingga di sini ada selisih 80 juta kita masukkan ke debit consignment out. Lalu untuk yang inventory tersisa itu masih sama 51.250.000. Sehingga di sini consignment out pada consignment income itu jumlahnya masih sama 146.250.000. Oke. Oke ya, makasih ya. Tadi ada beberapa hal saja ya. Tapi kalau kayak situ jelas sebenarnya itu yang menanggung si Syamsu yang menanggung si Welcome ya, karena jelas gitu. Oke, makasih. Ya, silakan yang berikutnya. Baik, terima kasih Rere. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Zuka. Izin share screen, Pak. Untuk soal 2, soalnya sama seperti soal cuman beda pada pembukuannya, yaitu tidak memisahkan pembukuan dan perhitungan labanya. Untuk yang pertama untuk penjualan kameranya kamu off-kan aja Zua, biar lancar. Untuk yang pertama yaitu pada saat PT Samsul mengirim yang pertama pada saat pengiriman Tokowi tidak menjurnal, cuman memorandum, mencatat memorandum. Untuk PT Samsul ini menggunakan asumsi biaya produk sebesar 1 juta per unit. Jadi membuat memorandum dan penjurnalan merchandise on consignment pada merchandise inventory sebesar 200 juta. Kemudian biaya pengiriman, di sini saya mengasumsikan seluruhnya ditanggung oleh toko Welcome. Jurnalnya PTS pada cash sebesar 2 juta. Kemudian untuk biaya listrik yang ditanggung toko Welcome sebesar 5% kali 60 juta, 3 juta, jurnalnya PTS pada cash. Kemudian untuk penjualan sebesar 200 unit pada harga 2,5 juta, jurnalnya cash pada sales sebesar 500 juta, kemudian untuk penghitungan komisi sebesar 20% dari 500 juta, 100 juta. Namun yang di jurnal selisih dari komisi dengan sales tadi. Jadi purchase pada PTS sebesar 400 juta. Kemudian untuk penyerahan hasil dari Tokowi ke PTS yaitu sebesar 395 didapat dari sales 500 dikurangi komisi 100 dikurangi tadi biaya pengiriman, kemudian biaya listrik. Jurnalnya PTS pada cash sebesar 395 juta. Kemudian pencatatan pada PTS yaitu cash yang diterima sebesar 395 juta, kemudian selling expense jumlah dari tadi biaya pengiriman dan biaya listrik yang ditanggung Tokowi sebesar 5 juta, kemudian commission expense 100 juta, pada sales 500 juta. Kemudian untuk pencatatan COGS-nya sebesar 200 juta. Oke, stop dulu ya. Stop dulu. Ke atas lagi. Ke atas lagi. Terus yang pertama kalau yang
digabungkan, nggak perlu tuh dicatat merchandise on consignment, cukup di memo saja. Terus yang kedua itu kan PTS-nya ya, PTS-nya Iya. yang mengeluarkan uang siapa itu? Yang mengeluarkan uang kalau saya baca sih Di sini saya kenapa? Yang menanggung siapa, coba lihat soalnya. Yang menanggung pengiriman siapa? Lihat soalnya coba. Ini Pak, PT Toko Welcome. Toko Welcome yang menanggung ya. Yang bayar Toko Welcome. Iya Pak. Nah, jadi kan ini tadi nggak jelas Pak. Di nggak sini jelas, cuman ya. ada keterangan di PT Welcome Nah, diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari ya, balik ke jawaban, baik ke jawaban. Nah, kalau kamu yang bayar PT Welcome, maka PTS-nya diganti freight in karena itu dia yang nanggung, jadi biaya angkutnya dia, bukan PTS. Ya, nggak apa-apa, jadi freight in. Tapi kalau yang bayar itu si PT Samsul, dia akan mencatat itu credit cash atau PTW. Nah, nanti PTW akan Toko W akan membuat freight in pada PTS. Kalau itu yang mengeluarkan Samsul ya. Tapi kalau yang kamu kan kasusnya mengeluarkan biaya pengiriman Toko W, harusnya freight in itu debitnya. Oh iya, berarti itu salah akun. Iya Pak. Ya, karena kan jadi kalau dia yang nanggung jadi biaya pengirimannya dia, makanya freight in. Oh iya Pak. Terus ke bawah. Nah, di sini berarti dia tidak perlu yang dikembalikan bukan terus ke bawah. Yang dibayarkan nggak harus dikurang 2 juta, karena 2 juta tadi terus ke bawah lagi. Terus. Nah, itu 395 ya, harusnya 500 dikurangi 100 dikurangi 3 saja. Karena 2 jutanya itu biayanya PTW. Oh, baik, tapi kalau PTS yang menanggung, maka yang dibayarkan 500 dikurangi 100 dikurangi 3 ditambah 2 juta. Baik, Pak. Ya, oke. Itu ya, lanjut. Kemudian untuk transaksi kedua yaitu sebesar 150 unit terjual. Yang jurnal yang pertama sama seperti tadi. Kemudian yang kedua biaya pengiriman seperti yang tadi Bapak bilang, seharusnya ini freight in pada cash ya Pak. Ya. Sebesar 2 juta. Kemudian untuk biaya listrik PTS pada cash besar 3 juta. Kemudian untuk penjualan 150 unit cash pada sales sebesar 375 juta. Untuk komisi, karena komisinya berarti 75 juta, berarti untuk pencatatan purchase pada PTS besar 300 juta. Kemudian untuk penyerahan hasil, ini harusnya berarti PTS pada cash sebesar 297 juta. 300 didapat dari 375 kurangi 75 dikurangi 3 ditambah 2. Jadinya 297 juta. Kemudian untuk pencatatan pada PTS, ini cash-nya seharusnya 297 juta. Untuk selling expense-nya sebesar di sini 5 juta kali 150 per 200 sama dengan 3,75 juta. Kemudian untuk commission expense-nya 75 juta. Kemudian untuk merchandise on consignment tadi 5 juta dikurangi 3,75 jadinya 1,25 juta. Kemudian sales-nya tadi 375 juta. Kemudian untuk pencatatan income summary-nya sebesar 50 juta yang belum terjual. Sekian, Pak. Oke, makasih. Silakan yang berikutnya. Untuk yang berikutnya silakan Rifki. Izin share screen, Mbak.
sudah terlihat ya. Ini yang ini soal keempat, kombinasi pencatatan konsinyasi. Jadi apa yang diminta dari soal ini membuat jurnal bagi PT Mekanika sebagai konsinyur dan barbershop sebagai konsinyi dengan metode terpisah. Perintah kedua, membuat jurnal jika Mekanika menggunakan metode terpisah sedangkan barbershop tidak memisahkan pembukuan. Perintah ketiga, membuat jurnal jika Mekanika menggunakan metode tidak terpisah sedangkan barbershop memisahkan pembukuan. Jadi ini untuk yang pertama keduanya menggunakan metode terpisah. Berikut transaksi selama bulan Mei 2020. 100 unit alat cukur dikirimkan ke barbershop. Jadi di sini dicatat pada konsinyur yaitu consignment out pada inventory sebesar 1.080.000 didapat dari 100 dikali 10.800. Sedangkan pada konsinyi tidak mencatat, hanya berupa memo. Kemudian PT Mekanika membayar biaya pengiriman sebesar 50.000. Dicatat dengan jurnal freak out pada cash sebesar 50.000 dan consignment out pada freak out sebesar 50.000. Sedangkan konsinyi tidak mencatat. Kemudian barbershop membayar biaya iklan untuk barang konsinyasi sebesar 150.000. Jadi di sini konsinyi mencatat consignment in sebesar 150.000 pada cash sebesar 100.000 dan account payable sebesar 50.000. Di sini konsinyi hanya membayar cash sebesar 100.000 karena di soal dijelaskan bahwa biaya iklan yang dikeluarkan oleh konsinyi tidak melebihi 100.000. Sehingga sisanya sebesar 50.000 ditanggung oleh konsinyur dengan jurnal akun receivable pada cash sebesar 50.000. Kemudian barbershop menerima dokumen utang wesel yang diterbitkan PT Mekanika 400.000. Jurnalnya pada konsinyur yaitu cash pada note payable sebesar 400.000, sedangkan pada konsinyi yaitu note receivable pada cash sebesar 400.000. Kemudian barbershop menjual 80 alat cukur dengan harga 24.000. Penjualannya yaitu ini. Dicatat dengan cash pada consignment in sebesar 1.920.000, sedangkan konsinyur tidak mencatat. Kemudian pada akhir bulan barbershop mengirim jumlah yang masih terutang pada akhir bulan. Ini jurnal yang dicatat oleh barbershop, yaitu consignment ini untuk mencatat keuntungannya sebesar 25% dari penjualan, yaitu consignment min pada commission income sebesar 480.000, 25% dari ini. Sedangkan untuk yang jurnal satunya yaitu consignment in sebesar 1.290.000, kemudian account payable sebesar 50.000, pada note receivable sebesar 400.000 dan cash sebesar 940.000. Sedangkan konsinyur mencatat yaitu consignment inventory sebesar 256.000 dan consignment out pada consignment income sebesar 416.000. Ini untuk yang perintah pertama. Untuk yang perintah kedua, membuat jurnal dengan konsinyur metode terpisah dan konsinyi tidak terpisah.
Untuk transaksi pertama dicatat dengan consignment out pada inventory sebesar 1.080.000. Kemudian pembayaran biaya pengiriman dicatat dengan freight out pada cash sebesar 50.000 dan consignment out pada freight out sebesar 50.000. Jadi ini masih sama seperti soal yang pertama karena konsainernya menggunakan pencatatan tidak terpisah. Terpisah. Sedangkan untuk yang barbershop berbeda karena menggunakan pencatatan terpisah. Jadi langsung dijelaskan yang ini saja. Jadi ini konsinyii mencatat konsainer sebesar 150.000 pada cash sebesar 100.000 dan account payable sebesar 50.000 untuk pembayaran biaya iklan. Kemudian ini jurnal penerbitan utang wesel. Konsinyur mencatat net receivable pada cash sebesar 400.000 sedangkan konsinyur mencatat cash pada not payable sebesar 400.000. Kemudian jurnal penjualan, konsinyii mencatat cash pada sales sebesar 1.920.000, sedangkan konsinyur tidak mencatat. Kemudian pada akhir bulan barbershop mengirim jumlah yang masih terutang. Ini untuk mencatat keuntungan dari penjualan, yaitu dicatat sebesar 75% dari penjualan yang ini. Jadi COGS pada konsinyur sebesar 1.440.000. Kemudian pengiriman barang yang masih tersisa yaitu konsinyur sebesar 1.290.000, account payable sebesar 50.000, pada note receivable sebesar 400.000 dan cash sebesar 940.000. Sedangkan di konsinyur mencatat yaitu cash sebesar 940.000, note payable sebesar 400.000, pada AR sebesar 50.000 dan consignment out sebesar 1.290.000. Kemudian consignment inventory pada consignment out sebesar 256.000 dan consignment out pada consignment income sebesar 416.000. Kemudian yang perintah ketiga, membuat jurnal jika konsinyur menggunakan metode tidak terpisah dan konsinyii menggunakan metode terpisah. Ini masih sama untuk pengiriman inventory, konsinyii tidak mencatat, sedangkan konsinyur mencatat dengan consignment inventory sebesar pada inventory sebesar 1.080.000. Kemudian pembayaran biaya kirim yaitu freight out pada cash sebesar 50.000 dan AR account receivable pada cash sebesar 50.000. Kemudian menerima dokumen utang wesel. Jadi konsinyur membuat jurnal cash pada note payable sebesar 400.000, sedangkan kelewat. Untuk yang konsinyii ini tadi pembayaran biaya iklan. Jadi ini consignment in sebesar 150.000 pada cash sebesar 100.000 dan account payable sebesar 50.000. Ini sama seperti yang di soal perintah 1 tadi. Pembayaran tidak lebih dari 100.000, sisanya ditanggung oleh konsinyur sebesar 50.000. Kemudian ini yang utang wesel tadi, cash pada note payable sebesar 400.000 dan note receivable pada cash sebesar 400.000. Kemudian penjualan alat cukur 80 alat cukur dengan harga 24.000. Ini jurnalnya, cash pada consignment in sebesar 1.920.000. Kemudian ini jurnal untuk mencatat keuntungan dari penjualan sebesar 25%, yaitu consignment in
pada commission income sebesar 480.000. Sedangkan untuk pengembalian jumlah yang masih terutang dicatat dengan consignment in sebesar 1.290.000, account payable sebesar 50.000, not receivable sebesar 400.000 dan cash sebesar 940.000. Sedangkan pada consignor dicatat dengan cash sebesar 940.000, advertisement expense sebesar 150.000, commission expense sebesar 480.000, note payable sebesar 400.000, pada account receivable sebesar 50.000 dan sales sebesar 1.920.000. Kemudian jurnal penutupnya yaitu sales sebesar 1.920.000 pada ini, kemudian consignment inventory sebesar 256.000 pada commission expense sebesar 480.000, advertisement expense 150.000, COGS 1.080.000, fake out 50.000 dan income summary sebesar 416.000. Sekian, Pak. Mohon izin Pak, masih di mute. Ya, makasih. Saya pamit ya. Saya belum sempat mereview ini karena udah menjelang jam 10. Saya ada rapat jam 10. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Minggu depan kita bahas semua soal ya. Berarti soal yang ada di buku itu chapter 17 yang tim sekalian kerjakan semua aja. Untuk dibahas, dibagi-bagi aja siapa yang mau presentasi ya. Makasih. Sampai ketemu minggu depan. Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.